Kalau bahas mengenai review terus kan bosen juga ya. Di tahun 2024 ini saya akhiri dengan sharing mengenai listening setup saya dan juga setup saya di tahun 2024 secara umum seperti apa ya. Intinya ya buat sharing aja, kalau kalian ada masukan silahkan share aja di kolom komentar di bawah ya. Saya terbuka aja dan ini nanya sekedar sharing aja ya. Dan bagaimana setup saya kita bedah sama-sama aja. Tapi sebelumnya, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Sounding dan Keep in Touch bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa kali ini kita akan sharing mengenai gaming setup, lalu workspace saya dan juga listening space saya ya. Di semuanya jadi satu lah intinya. Bagaimana sih gambaran meja saya kalau misalkan mendengarkan musik, review, kerjain editing, gaming, tipis-tipis juga di situ ya. Jadi bagaimana gambarannya kalian bisa lihat aja ya. Mungkin ya bukan yang terbaik, mungkin juga bukan yang terwow, tapi menurut saya sih di tahun 2024 ya menurut saya cukup proper lah. Tapi di tahun 2025 pastinya nanti akan kita rubah pelan-pelan, kita upgrade pelan-pelan ya. Karena di tahun 2024 ini memang wishlist saya memang nambah untuk PC ya. Kebetulan kita baru beli PC, jadi kita nambah PC. Dan sejak adanya PC, workflow saya jadi lebih asik, lebih enak aja semuanya ya. Tapi lebih boros listrik juga ya PC ternyata. Jadi ini kita akan sharing mengenai gambaran audio saya ya, mengenai listening space saya, gambaran audio saya ya, dari POV saya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dari gambaran-gambaran kita sebelumnya. Jadi agak goyang-goyang dikit, mungkin juga ada mic-nya kena dikit gambarnya. Mohon maaf juga di situ ya. Karena memang this is the first time, jadi ya agak sedikit kurang proper lah. Kedepannya mungkin kalau misalnya ada budget lebih, ada dana lebih, kita akan buat setup ya, dan juga take yang lebih proper juga. Mungkin kalau sedikit berantakan juga ya mohon maaf lah, karena memang ya di tahun 2024 ini memang sedikit rempong ya. Jadi memang agak sedikit berantakan juga, jadi belum terlalu rapi. Kedepannya ya, kalau kalian ada masukan feel free aja tulis di kolom komentar di bawah buat kita perbaikan juga ya. Dan info aja di tahun 2025 mungkin jadwal tayang dari Sounding ini mungkin akan sedikit berubah ya. Akan sedikit berubah, dimana kita akan coba merubah formatnya. Karena yang sudah terlalu lama, kita hampir 3 tahun ya, setiap minggunya ada 3 video dan kita nggak pernah absen ya. Seingat saya belum pernah absen ya sama sekali ya. Tapi ya mungkin di tahun 2025 nanti kita akan merubah sedikit, meracik sedikit biar lebih asik, formatnya lebih fresh, lebih baru lagi ya, biar nggak bosenin ya. Jadi mungkin secara produksi akan sedikit lebih lambat atau melambat ya. Harapan saya bisa tetap sama, konsisten 1 minggu 3 video. Tapi ya kalau misalnya melambat, saya mohon maaf di situ dulu. Dan juga untuk keep in touch ya, kita akan coba juga untuk preparing biar lebih fresh lagi, lebih baik lagi, dan juga lebih menyenangkan dan lebih ya enak lah untuk dilihat. Dan tentu saja di tahun 2024 ini saya mau thanks berat untuk seluruh subscriber, non-subscriber, viewers, semuanya lah, untuk Keep in Touch dan Sound Dignity yang selalu support channel ini ya. Dan semoga channel ini bisa berkembang ya. Tentunya channel ini gak akan berkembang tanpa adanya kalian. Jadi kita mau thanks berat banget di tahun 2024 ini, di penghujung tahun 2024 ini kita mau thanks berat untuk semuanya. Semoga di tahun 2025 kita bisa menyajikan video yang lebih baik, semua hal ya, baik dari gambar, suara, dan penyampaian yang jauh lebih baik dan lebih fresh. And without any further ado, kita langsung bahas aja untuk POV dari setup saya. Oke, jadi kali ini mungkin konsepnya sedikit berbeda dengan video-video kita sebelumnya ya. Jadi kali ini kita akan sharing aja mengenai setup di 2024. Ini merupakan setup gaming, kerja, dan juga listening space ya. Jadi listening space saya biasanya di sini juga salah satu space-nya untuk mendengarkan in-ear monitor, headphone, ataupun mereview berbagai macam produk-produk audio ya di sini ya. Di sini juga ada beberapa barang yang mungkin akan saya highlight juga ya, barang-barang yang biasa saya gunakan. Di depan kalian ini tentu saja ada mechanical keyboard dari Pressplay. Ini adalah Rovel 84 V4 Lightyear. Lalu ada sebuah mouse warna merah juga karena tematiknya di sini merah, putih, dan juga hitam. Jadi tematiknya merah, putih, dan hitam. Dan di sebelah sini ada PC saya. Ya cukuplah intinya PC-nya untuk editing dan main game yang ya Full HD masih oke lah. Lalu di sebelah sini juga ada gamepad dari Fantech ya. Lalu ini juga ada salah satu companion andalan saya, yaitu kacamata ya dari Gunnar. Ini udah lama banget saya pakai, dan ini yang
membuat sampai sekarang saya belum pakai kacamata ya, karena kacamata dari Gunnar ini. Ini kacamata anti radiasi dan it works. For me it works. Saya sudah pakai mungkin 5 sampai 8 tahun mungkin kacamata ini. Di kantor pun saya pakai kacamata ini, jadi saya punya 2. Satu di sini dan satu di kantor. Jadi total ada 2 kacamata ini. Oke, ke bagian sini, di sini sebenarnya space-nya kosong harusnya, tapi di sini ada sebuah headphone case dari Meze ya. Di sini ada Meze, nanti kita akan review juga. Dan di sini ada rack stackable ya, ada 5, masing-masing ada 5. Jadi ada 3 baris, jadi total ada 15. Di mana isinya adalah in-ear monitor yang memiliki case. Jadi saya tumbuk-tumbuk di situ semua untuk semua in-ear monitor saya. Jadi pada saat mau mencoba tinggal diangkat-angkat, diatur aja di sini untuk diambil. Jadi misal kita mau ambil yang ini, kita turunkan. Yang ini kita turunkan, kita ambil yang mana kita mau. Jadi ya seperti itu kurang lebihnya sih untuk mekanisme dari rak ini. Di sebelah kanan ini juga ada untuk in-ear monitor saya yang memang tidak ada case-nya, jadi saya masukkan di sini aja ya untuk menghemat space juga. Di sini ada remote AC dan di sini untuk desktopnya ya. Di sini juga ada amplifier dari KI Tab ya. Di sini juga ada A90 dan juga Gustave X16 untuk decknya. Di bagian sini juga ada headphone saya. Jadi kalau mau pakai headphone yang mana tinggal dikeluarkan aja dari boxnya, tinggal colok ke amplifier di sini untuk mendengarkan desktop audio biasanya di sini. Jadi di situ tinggal cetekannya di bagian belakang sana ya untuk cetekannya. That's it sih untuk bagian sini ya. Jadi ya biasanya saya mereview di sini dan sedikit promosi di sini juga ada squealing dari Sound Dignity. Mungkin kalau kalian penasaran bisa cek aja squealing ya. Karena kita masih struggling untuk update terus ya. Untuk squeaklingnya, semoga kedepannya bisa lebih update, lebih banyak lagi produk-produk yang menarik bisa kita update di Squeakling Sound Dignity. Jadi buat kalian yang mau cek bisa langsung ke Squeakling Sound Dignity. Ada masukan, ada kritik ya mengenai setup ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Nah, ada satu barang yang mungkin saya rekomendasikan kalaupun kalian nggak punya semua ya. Kalau kalian mau bangun listening setup, ada satu barang yang perlu saya rekomendasikan yaitu desk mat. Kalian harus punya desk mat. Kenapa? Karena desk mat ini kan yang pertama dia tebel ya, sekitar 5 mili lah intinya. Jadi kalau kalian dengerin di atas desk mat ini, barang-barang kalian aman. Jatuh dari eye level atau mungkin ear level aja, in-ear monitor ke sini aman. Jadi nggak langsung ke meja ya, karena meja kan impact-nya langsung benda keras ya. Jadi itu bisa merusak in-ear monitor kalian. Jadi kalau kalian mau bangun listening setup di rumah, at least kalian pakai desk mat. Yes, desk mat yang besar, yang paling besar kalau bisa kalian fit di meja kalian, biar kalian dengerinnya di situ enak. Kalau kalian mau taruh di AP juga nggak lecet, kalau taruh in-ear monitor juga nggak lecet. Kalaupun paling jelek skenarionya jatuh pun desk mat masih bisa support untuk mengurangi impact, untuk mengurangi resiko terjadi apa-apa dengan barang audio kalian. Jadi saya sarankan tetap desk mat kalau perlu ya, kalau bisa desk mat. Dan ini adalah desk mat dari Noir Gear dan juga Tenjin. Kalau saya nggak salah sih gitu ya. Ini kalau nggak salah collab Noir sama Tenjin ya. Ya, itu aja. Barang lain untuk audio kita akan lihat selanjutnya ya. Karena ada satu listening setup saya lagi. Oke, listening setup saya lainnya tidak bukan adalah ya, tempat saya take biasanya, tempat take video. Jadi di depan sini juga ada untuk in-ear monitor yang nggak ada case juga ada di sini ya. Ini yang pertama saya beli, yang tadi yang kedua yang lebih banyak itu yang ada tambahan lagi itu yang kedua saya beli. Jadi ini cuma 3 baris, yang tadi itu 5 baris. Jadi itu lebih banyak. Ini yang pertama saya beli. Ada koleksi air tips ya. Jadi biasanya kalau misalnya kondisi urgent untuk review biasanya kita ada air tips di sini. Kalau kondisinya tidak memungkinkan air tipsnya, dan di sini parts lain. Lalu di sini ada 2 rak juga. Ya. Di sini berisi dongle saya ya. Dongle saya, di sini ada DAP dongle juga. Dan di sini perlengkapan klinik lainnya juga ya ada di sini ya. Seperti bola ajaib juga masih ada di sini. Micro SD air tips juga ada di sini ya. Ini ada cable juga. Kabel-kabelan juga di sini semuanya ya. Jadi saya taruh di sini semuanya sih. Biar nggak bingung aja nyarinya nanti. Jadi kalau misal nyari-nyari sesuatu, saya taruh di kotak-kotak ini. Jadi kotak audio. Jadi memang masih nyampur-nyampur sih. Ya mungkin tahun depan di 2025 kita akan perbaiki listening setup kita biar jadi lebih enak.
ya, biar lebih mantap aja. Kenapa di sini tidak ditaruh deskmat? Ya, karena memang di sini kita biasa gunakan untuk review ya. Jadi memang ditaruh deskmat. Biasanya kalau mau serious listening biasanya di tempat tadi yang ada deskmatnya. And that's it sih. Untuk sharing mengenai listening setup dan juga setup di 2025 ini ya. Semoga di tahun depan bisa lebih baik lagi listening setup dan setup kita ya. Di depan juga ada kursi gaming chair dari Kuca, kita nyoba dan biasanya kita pakai yang di tempat ini, yang tempat saya duduk sekarang ini menggunakan Onyx GX3 kalau nggak salah, G3 atau GX3 ya. Ya, gaming chair atau kursi yang proper juga akan menambah kenyamanan dalam kalian mendengarkan musik sih. Tentu aja, kalau kalian bangun listening setup juga jangan melupakan kursi yang nyaman. Selain deskmat, mungkin note saya sih kursi penting. Deskmat juga penting. Ya, meja yang lebar juga kalau bisa lebih penting. Kalau bisa ada lebih baik. Tapi kalau kecil pun ya nggak apa-apa sih. At least kalian beli deskmat yang paling besar kalau mau bangun listening setup. Ya, itulah mengenai sharing setup saya, setup gaming, setup kerja, dan juga setup listening space ya, listening space saya. Ya, semoga di tahun 2025 akan lebih jos lagi ya ke depannya ya. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini juga diberkati ya dengan rezeki yang berlimpah agar bisa kilafnya lancar-lancar saja. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai listening space dan juga gaming setup saya ya. Sampai jumpa di tahun 2025 dan stay healthy tentu saja, dan jangan lupa untuk subscribe ya kalau bisa ya. Dan buat kalian domisili Surabaya tentu saja ada yang spesial, selalu ada yang spesial untuk kalian ya. Karena di Surabaya akan ada event yang cukup besar nanti di Surabaya, jadi kalian stay tune terus ya, terutama di tahun 2025. Ini big surprise tentunya untuk kalian. Sekian dulu, saya Sebastian dari Sound Dignity dan Keep in Touch pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.